Sobat IT, ITL3 yang dikeluarkan pada tahun 2007 diterima dengan sangat baik oleh kalangan praktisi dan banyak orang yang mempelajari ITL3. ITL3 bertahan cukup lama, yaitu sekitar 12 tahun sampai akhirnya pada bulan Februari 2019 ITL4 dikeluarkan. Kalau kita belajar ITL4, maka pertama kali kita akan belajar mengenai Key Concept of Service Management. Key Concept of Service Management menjelaskan tentang bagaimana kita dapat mengkonfigurasi sumber daya yang kita miliki menjadi produk atau service. Beberapa konsep yang akan kita pelajari adalah yang pertama, value and value co-creation. Yang kedua, organization, service provider, service consumer, dan stakeholder lainnya. Yang ketiga, service relationship. Yang keempat, value, outcome, cost, dan risk. Pada ITL 4, semua sumber daya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dan services dikelompokkan menjadi 4 kelompok yang disebut dengan the 4 dimension of service management. Keempat dimensi tersebut adalah yang pertama, organization and people. Yang kedua, information and technology. Yang ketiga, partners and supplier. Dan yang keempat, value stream and process. Tentu Sobat IT masih ingat dengan input, process, output. Pada ITL 4, yang disebut input adalah demand atau opportunity. Sedangkan yang disebut output adalah value. Proses pada ITL 4 disebut dengan service value system. Service value system menjelaskan semua komponen dan aktivitas dalam suatu organisasi yang dapat bekerja sama agar aktivitas value co-creation dapat terlaksana. Service value system terdiri dari 5 elemen berikut. Yang pertama, guiding principle. Yang kedua, governance. Ketiga, service value chain. Keempat, continual improvement. Dan yang kelima, practice. Istilah practice pada ITL 4 digunakan untuk menggantikan istilah proses yang digunakan pada ITIL versi sebelumnya. ITIL 4 memiliki 37 practice yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok sebagai berikut. Yang pertama, General Management Practice. Yang kedua, Service Management Practice. Yang ketiga, Technical Management Practice. Practice pada ITL 4 memungkinkan kita untuk mengadopsi dan mengadaptasi tren IT lainnya seperti Lean, Agile, dan DevOps. Contohnya, untuk mengimplementasikan Lean, maka ITL 4 mendorong kita untuk merangkai praktis-praktis yang just enough atau cukup untuk menghasilkan suatu value. Contoh lain adalah kita dapat mengimplementasikan otomasi yang dibawa oleh DevOps pada praktis release management dan deployment management. Sobat IT, demikianlah penjelasan singkat mengenai ITL 4.